Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal-soal yang berhubungan dengan fluida statis atau fluida yang diam dan fluida dinamis. Nah, silakan diperhatikan. Yang pertama, ini ada sebuah soal yaitu tentang tekanan mutlak. Nah, kita baca soalnya dulu. Sebuah kapal selam berada 30 meter di bawah permukaan air laut. Nah, artinya 30 meter ini adalah kedalaman kapal selamnya. Tekanan mutlak yang dialami kapal selam tersebut adalah, nah, jadi tekanan mutlak itu adalah tekanan total yang dialami oleh suatu benda yang berada di dalam fluida. Nah, jadi tekanan itu merupakan penjumlahan dari tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak atau penjumlahan dari tekanan hidrostatis dan tekanan udara di luarnya. Nah, jadi tekanan mutlak adalah P0 ditambah rho GH. P0 ini adalah tekanan udara luar atau sama dengan 10⁵ Pascal, ini sudah ketetapan, ditambah rho GH. Nah, rho-nya di sini adalah massa jenis si air lautnya. Nah, mungkin di sini ada sedikit kekeliruan. Di sini kan Ibu buat rho air, sementara si kapal selamnya berada di air laut yang massa jenisnya 1,03. Nah, jadi sini harusnya 1030 kg meter kubik ya. Nah, jadi tekanan mutlak adalah P0 ditambah rho GH. P0-nya 10⁵ ditambah rho-nya 1000 dikali G-nya 10 dikali H atau kedalamannya 30 meter. Maka 10⁵ ditambah 10 ini 0-nya 3 ditambah 1 berarti 4 tambah 1 berarti 0-nya 5. Kemudian 3 kita pindahkan ke depan. Nah, 10⁵ Pascal ditambah 3 kali 10⁵ Pascal sama dengan 4 dikali 10⁵ Pascal. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Balok es terapung dalam bejana berisi air. Diketahui massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik dan massa jenis es adalah 0,9 gram per cm kubik. Yang ditanya volume es yang terendam dalam air. Nah, kalau pertanyaannya adalah volume es yang terendam di dalam air, maka ini artinya sama dengan volume es yang tercelup ke dalam air. Nah, untuk kasus suatu benda terapung sebagian tenggelam sebagian atau seluruhnya, maka berlaku bahwa gaya apung itu sama dengan berat bendanya. Nah, gaya apung kita sudah tahu bahwa untuk mencari gaya apung kita bisa menggunakan rho fluida dikali G dikali volume benda dalam fluida. Nah, di mana rho fluida itu adalah massa jenis di mana benda itu tenggelam atau tercelup. Kemudian VBF ini adalah volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, karena bendanya tenggelam sebagian, maka gaya apungnya itu sama dengan berat benda. Nah, jadi gaya apung di sini kita ganti dengan M dikali G. Nah, karena bendanya yang mengapung yang tenggelam sebagian ini adalah S, maka M-nya adalah MS. Nah, karena di ruas kiri ada G, kemudian di ruas kanan juga ada G, maka bisa kita hapus. Jadinya massa S sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, massa itu kita cari hubungannya dengan massa jenis dan volume, di mana massa sama dengan rho dikali volume, sehingga massa S adalah rho CS dikali volume CS. Nah, kita masukkan rho S dikali volume S, sama dengan, nah karena si S-nya tercelup ke dalam air, maka fluida di sini adalah air, maka massa jenisnya adalah massa jenis air, dikali volume S yang tercelup. Nah, rho CS-nya 900 kg per meter kubik, ini kita konversikan dari satuan gram per centimeter kubik, kita ubah menjadi kilogram per meter kubik. Nah, ingat, untuk mengubah massa jenis dari satuan kilogram per meter kubik menjadi gram per centimeter kubik, itu hanya tinggal dikali dengan 1000 ya. Jadi 0,9 dikali 1000 itu 900, 1 dikali 1000 itu adalah 1000. Nah, jadi di sini 900 VS sama dengan 1000 dikali V benda dalam fluida. Ini nolnya 2 dicoret, ini nolnya 2 buah dicoret, berarti nolnya tinggal 1. Nah,
Berarti 9 dikali volume S sama dengan 10 dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Maka volume benda dalam fluida itu sama dengan 9/10 dari volume S secara keseluruhan. Nah, kalau 9/10 berarti 0,9 bagian. Nah, karena yang ditanya di sini adalah persentase, maka tinggal dikali 100%. Jadi, volume es yang terendam di dalam air adalah 0,9 bagian atau sama juga dengan 90%. Nah, apabila es yang terendam itu sebesar 90%, artinya 10% lagi esnya muncul ke permukaan air. Kita lanjut yang nomor 3. Nah, ini tentang viskositas ya. Sebuah kelereng dengan jari-jari 0,8 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang mempunyai koefisien viskositas 1,2 dikali 10 pangkat minus 3 Pascal sekon. Jika diketahui kecepatan gerak kelereng dalam fluida adalah 2 meter per sekon, besar gaya gesek yang dialami kelereng adalah. Nah, jadi kita buat dulu yang diketahui, di mana di sini kelerengnya berjari-jari 0,8 cm, berarti itu sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian koefisien viskositas itu simbolnya eta sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat minus 3 Pascal sekon. Kemudian kecepatan kelereng di dalam fluidanya adalah 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah besarnya gaya gesek yang dialami kelereng. Nah, kita tahu bahwa besarnya gaya gesek atau gaya Stokes yang dialami oleh suatu benda yang bergerak di dalam fluida yang memiliki kekentalan tertentu bisa dicari dengan menggunakan rumus 9 eta PRV. Nah, ini 9 dikali etanya 1,2 kali 10 pangkat minus 3, dikali pi-nya kita pakai 3,14, kemudian dikali jari-jarinya 0,8 kali 10 pangkat minus 2 meter, dikali kecepatannya 2 meter per sekon. Nah, setelah dikalikan, ternyata kita dapat gaya Stokes-nya sebesar 54,2592 dikali 10 pangkat minus 5 Newton. Nah, jadi ini permasalahannya sederhana ya, tinggal memasukkan angka saja. Nah, kemudian yang keempat ini adalah hukum Pascal. Nah, ingat bahwa hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, apabila tekanannya sama, maka tekanan pada penampang 1 diteruskan ke penampang 2 dengan besar yang sama. Nah, kita masukkan hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Artinya, gaya tekan yang diberikan pada penampang 1 itu akan sama dengan gaya dorong yang akan diberikan oleh F2 pada penampang 2. Nah, jadi kita masukkan angkanya, di F1 itu gaya tekannya 30 Newton per luas bidang 1 0,75 meter persegi sama dengan F2 yang mau dicari per A2. Nah, berarti 30 per 0,75 sama dengan F2 per 2. Nah, ini 30 dibagi 0,75, ini 40, sama dengan F2 per 2, maka F2-nya 80 Newton. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika luas penampangnya kecil, maka gaya yang diberikan juga kecil. Nah, coba lihat di sini. Luas penampangnya 0,75, itu gaya yang dibutuhkan 30 Newton, sedangkan ketika luas penampangnya 2 meter persegi, ternyata gaya yang dihasilkan adalah 80 Newton. Nah, jadi artinya semakin luas bidang permukaannya, maka gaya yang diberikan itu kecil, dan semakin besar atau semakin luas permukaannya, maka gaya yang dihasilkan akan lebih besar. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini juga termasuk ke dalam hukum Archimedes atau gaya apung, di mana di sini diberikan persoalan sebuah balok yang mempunyai volume 1000 cm3 dicelupkan ke dalam dua cairan yang berbeda sehingga tampak seperti gambar. Nah, yang ditanya adalah massa balok. Nah, balok ini itu mengalami kejadian atau fenomena tenggelam sebagian. Jadi ada bagian yang terapung atau muncul di permukaan zat cair dan ada bagian yang tenggelam di dalam zat cair. Nah, jadi karena si balok ini tercelup di dua buah fluida, maka gaya apungnya merupakan
gabungan dari gaya apung pada fluida yang di bawah yaitu air dan gaya apung yang disebabkan oleh fluida yang di atas yaitu minyak. Nah, jadi yang pertama kita tahu bahwa ini adalah fenomena balok yang tenggelam sebagian, maka juga berlaku seperti soal sebelumnya bahwa gaya apung sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda dalam fluida, di mana gaya apung ini sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, gravitasi pada ruas kiri itu bisa kita coret dengan gravitasi pada ruas kanan. Nah, di sini kenapa ada tanda plus? Karena gaya apungnya adalah gaya apung yang disebabkan oleh dua buah fluida yang berbeda, yaitu air dan minyak. Maka yang pertama kita cari gaya apung akibat minyak, berarti rho minyak dikali G dikali volume benda. Nah, volume bendanya ini adalah volume benda yang tercelup di dalam minyak saja, bukan volume benda keseluruhan. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan gaya apung yang disebabkan oleh air, yaitu rho air dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam air. Nah, berarti di sini rho benda dikali volume benda sama dengan rho minyaknya 800. Kemudian volume benda yang tercelup di dalam minyak itu ternyata 45%. Berarti kita masukkan di sini 45% dari volume benda keseluruhan. Nah, ditambah 1000 dikali yang ternyata yang tercelup di dalam air adalah 35% dari volume benda secara keseluruhan. Artinya kalau kita jumlahkan ini 45 ditambah 35 itu 80%. Berarti 80% berada di dalam fluida atau dalam zat cair, sementara 20% lagi mengapung di permukaan. Nah, karena di ruas kiri ada volume benda, di ruas kanan juga masing-masingnya ada volume benda, berarti bisa kita coret. Maka di sebelah kiri tinggal rho benda sama dengan 800 dikali. Nah, 45% ini kan sama dengan 45 per 100. Nah, tinggal matematikanya saja. Berarti rho benda sama dengan 8 dikali 45 itu 360 ditambah 35 dikali 10 350. 360 ditambah 350 adalah 710 kg per meter kubik. Nah, ini kalau kita ubah jadi gram itu 0,71 gram per sentimeter kubik. Nah, tinggal dibagi 1000 ya. Nah, jadi massa jenis ini kan sama dengan massa per volume, berarti massa sama dengan rho dikali volume. Nah, rho-nya kita sudah dapat 710 kg per meter kubik atau 0,71 gram per centimeter kubik dikali volume benda. Nah, volume bendanya ternyata tadi katanya volume bendanya 1000 cm kubik. Nah, berarti kita masukkan volume bendanya 1000 cm kubik, maka kita dapat 0,71 gram dikali 1000 yaitu 710 gram. Nah, 710 gram ini kita ubah jadi kilogram, maka dapatnya 0,71 kilogram. Nah, jadi massa balok total atau massa balok keseluruhan itu adalah 0,71 kilogram. Nah, kita lanjut yang soal nomor 6. Shower mempunyai 20 lubang dengan ukuran diameter lubang yang sama yaitu 3,5 mm. Nah, artinya si shower ini memiliki 20 lubang yang luas, yang ukuran lubangnya semuanya sama. Kemudian air keluar dari lubang dengan kelajuan 2 meter per sekon. Yang ditanya total debit air yang keluar dari seluruh lubang. Nah, jadi debit ini bersifat tetap, itu azas kontinuitas, maka debit yang masuk itu sama dengan debit yang keluar. Nah, debit air yang masuk tentu debit air sebelum keluar dari 20 lubang. Nah, berarti debit itu kan sama dengan luas dikali kecepatan. Nah, karena lubangnya berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah VR kuadrat, atau kalau misalkan kita gunakan diameter itu sama dengan VD kuadrat per 4. Nah, kenapa? Karena jari-jari sama dengan diameter per 2, kita kuadratkan jadinya D kuadrat per 4. Nah, karena di sini jari-jarinya 3,5, maka kita gunakan pi-nya 22 per 7, D kali D-nya 3,5 mm dikuadratkan per 4, kemudian 22 per 7 dikali, nah 3,5 kan sama dengan 7 per 2. 7 per 2 dikuadratkan berarti sama dengan 7 per 2 dikali 7 per 2. Nah, ini 7-nya bisa dicoret, kemudian 22 dengan 2 bisa dicoret, tinggal 11. Berarti tinggal angka yang di atas 11 kali 7, 77 per 4 kali 2, 8.
Nah, baru kita masukkan ke rumus debit. Nah, karena di sini ada 20 lubang, maka luasannya kita kali 20. Berarti 20 dikali 77/8 mm persegi dikali 2 meter per sekon. Dan di sini kita lihat bahwa luasnya masih dalam milimeter. Nah, berarti harus kita ubah jadi meter. Dari milimeter ke meter itu 3 kali naik, dan pangkatnya pangkat 2. Naik berarti pangkatnya negatif. Kemudian sekali naik itu pangkatnya 2, berarti kalau 3 kali naik pangkatnya minus 6. Ya, minus 2 ditambah minus 2 minus 4 ditambah minus 2 itu minus 6. Kemudian 20 dengan 8 itu sama-sama dibagi 4. 20 dibagi 4, 5. 8 bagi 4, 2. Kemudian di sini juga ada 2-nya berarti habis. Berarti yang di atas tinggal 5 kali 77. 5 kali 7, 35. 5 kali 7, 35. Berarti 350 tambah 35, 385. Ini pangkatnya 10 pangkat minus 6. Nah, berarti 385 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik per sekon itu sama dengan 385 kali 10 pangkat minus 3 desimeter kubik. Nah, karena 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini sama dengan liter. Berarti 385 kali 10 pangkat minus 3 itu kan sama dengan 0,385 liter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian lanjut yang nomor 7, sebuah selang melewati kontur tanah tidak rata. Perbedaan tekanan air pada selang saat posisi ketinggian di titik D dan B adalah. Nah, jadi kalau kita menemui permasalahan seperti ini, maka kita gunakan hukum Bernoulli. Nah, karena di sini selangnya adalah selang yang sama dan luasannya juga sama, maka kecepatannya pasti sama. Nah, berarti P0 ditambah, jadi gini, yang ditanya perbedaan tekanan pada titik D dan titik B, berarti PD dikurang PB. Nah, berarti yang akan kita bandingkan adalah tekanan di titik B dengan tekanan di titik D. Karena dua titik berbeda itu D dan B, berarti tekanan di titik D ditambah rho GH di titik D ditambah setengah rho VD kuadrat sama dengan tekanan di titik B ditambah rho GH B ditambah setengah rho VB kuadrat. Nah, karena dia di sini VD dengan VB-nya sama, maka bisa kita langsung hilangkan. Nah, PD ditambah rho GHD sama dengan PB ditambah rho GHB. Nah, karena kita diminta untuk mencari perbedaan tekanan, maka selisihnya adalah PD dikurang PB, B-nya pindah ke kiri jadi negatif, maka di kanan sama dengan rho GHB dikurang rho GHD. Nah, karena di sini rho dengan G-nya sama, kita keluarkan rho-nya rho air 1000 kg, kali G-nya 10. Nah, ketinggian B itu kan 120, sedangkan ketinggian D 60. Berarti perbedaan ketinggiannya adalah 60 cm, sama dengan 60 kali 10 pangkat minus 2 meter. Tinggal dikalikan, berarti ini 10 pangkat 4 kg per meter persegi dikali di sini harusnya kilogram per meter kuadrat sekon kuadrat ini harusnya ya. Meter kuadrat sekon kuadrat dikali 120 kali 10 pangkat minus 2 meter dikurang 60 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, berarti 10 pangkat 4 kilogram meter kuadrat sekon kuadrat dikali 60 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, sama dengan 60 dikali 10 pangkat 2 kilogram meter kuadrat sekon kuadrat. Itu sama dengan Pascal atau sama dengan Newton per meter persegi. Oke. Nah, Newton itu kan kilogram meter per sekon kuadrat dibagi meter sekon kuadrat. Jadi tinggalnya Pascal. Kemudian yang ketujuh ini tentang juga asas kontinuitas di mana debit yang masuk itu sama dengan debit yang keluar. Nah, debit yang masuk itu adalah Q1, Q2, dan Q3, sementara semuanya berkumpul di Q4, kemudian dari Q4 bercabang ke Q5 dan Q6. Nah, jadi di sini kita tahu nilai Q-nya. Yang pertama kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 itu sama dengan Q4 sama dengan Q5 ditambah Q6. Ya. Nah, Q1 nilainya tidak diketahui, ditambah Q2. Nah, Q2 ini sama dengan 3/4 Q6. Kita ganti di sini, ditambah
Q3 sama dengan Q4. Nah, Q4 itu nilainya 75 meter kubik per sekon. Q1 ditambah 3/4, nah Q6 ini kita ganti dengan 2Q1, ditambah Q3 sama dengan 75, maka Q1 ditambah 3/2, ini 2 dibagi 4 berarti tinggal 2 di bawah, 3/2 Q1 tambah Q3 sama dengan 75. Kemudian ini 1 ditambah 3/2, berarti 1 ditambah 1,5, 2,5, 2,5 sama dengan 5/2 Q1 ditambah Q3. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2, kita lihat ke ruas yang di sebelahnya. Q4 sama dengan Q5 ditambah Q6. Dengan menggunakan substitusi, kita dapatkan bahwa 65 sama dengan Q3 ditambah 2Q1. Nah, antara persamaan 1 dengan persamaan 2 itu kita eliminasi. Nah, kita hilangkan, karena di sini sama-sama ada Q3, maka kita hilangkan Q3, kita dapat bahwa Q1 sama dengan 20 meter kubik per sekon, kemudian kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, 5/2 masukkan Q1-nya nilainya 20, ditambah Q3 sama dengan 75, nah ternyata kita dapatkan Q3-nya adalah 25 meter kubik per sekon. Itu matematikanya saja. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang nomor 9. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini juga hukum Bernoulli, di mana P1-nya 100 kilopascal atau 100.000 pascal, V1-nya 1 meter per sekon, G-nya 10, Rho-nya 1000, H1-nya sama dengan 0. Nah, kenapa H1-nya sama dengan 0? Karena dia berada tepat di bawah, berada tepat di permukaan tanah. Nah, kalau misalkan yang kita lihat adalah garis yang ini, berarti ketinggiannya adalah 4 cm. Ya. Kemudian, H1-nya 0, H yang keduanya itu 2 meter. Nah, jadi 2 meter ini sebenarnya adalah posisinya posisi jarak dari posisi 1 dengan posisi 2. Artinya begini. Si titik 1 itu yang kita tinjau adalah di titik 1 ini memiliki ternyata ketinggiannya 4 cm dari tanah. Kemudian si titik 2 ini memiliki ketinggian yang 2 meter di atas si titik 1. Nah, berarti perbedaan ketinggian antara titik 2 dengan titik 1 itu adalah 2 meter. Nah, kemudian kita belum tahu berapa nilai V2, kita cari dulu nilai V2 dengan menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2V2. Nah, jadi VR1, R1 ini adalah jari-jari penapang pertama, yaitu V-nya bisa kita coret, R1-nya 4, dikali V1-nya 1 meter per sekon, kemudian R2-nya 2 cm, dikali V1. Nah, ternyata ini V2 harusnya ya. Dikali V2, ternyata kita dapat V2-nya 4 meter per sekon. Nah, dengan menggunakan cara yang sama dengan soal nomor 7, kita masukkan angkanya, P1-nya tinggal dimasukkan, kemudian H1-nya dianggap 0, kemudian H2-nya dianggap ketinggiannya 2 meter, tinggal masukkan angka saja, maka kita dapatkan P2-nya 72.500 pascal atau sama dengan 72,5 kali 10 pangkat 3 pascal. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.